Halo semua, pada video sebelumnya teman-teman telah belajar bagaimana caranya memverifikasi email pada Firebase. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengganti email atau mengupdate email. Jadi langsung saja teman-teman buka projectnya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah kita ke build Gradle yang project. Kemudian kita akan tambahkan dependencies lagi. Di sini saya akan copy paste, teman-teman nanti bisa copy dari deskripsi. Nah, sudah saya paste, kemudian kita ke build.gradle yang modul app. Kita akan tambahkan apply plugin yang baru. Di sini juga saya akan copy. Nah, nanti teman-teman bisa copy aja di deskripsi. Setelah itu kita buat fragment baru ya untuk menghandle update emailnya. Klik kanan, new, fragment, blank. Nah, kita namakan update email fragment. Kita uncheck yang ininya ya. Jadi kita hanya mencek list yang create layout XML. Kemudian finish. Nah, setelah kita buat fragment, kita akan sesuaikan layoutnya. Klik fragment update email yang ada di sini, kemudian tekan Ctrl B, nah, maka akan diarahkan ke layout. Nah, di sini layoutnya saya sudah buat, jadi saya akan copy. Nanti link untuk source code layoutnya akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, sudah saya copy ya ini. Saya akan jelaskan sedikit, jadi di layout update email ini ada dua linear layout ya, bisa teman-teman lihat. Linear layout yang pertama adalah untuk layout password. Jadi ketika kita klik untuk pindah ke fragment ini, yang pertama akan tampil adalah layout password. Kenapa? Karena ketika kita mengganti email, kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu passwordnya. Kemudian setelah mengkonfirmasi password, kita akan tampilkan layout untuk update emailnya ya. Jadi layout update email ini berisi edit text nantinya yang akan diisi email yang baru. Kemudian kita ke navigasi yang sudah kita buat sebelumnya, ke mobile navigation. Nah, kita akan tambah destinasi baru, yaitu fragment yang sudah kita buat tadi. Kita taruh sini. Kemudian klik yang nav profile ini, kita arahkan ke sini. Nah, kita beri ID-nya adalah action update email. Nah, pastikan ketika teman-teman ngedit ID ini, teman-teman udah ngeklik tanda panahnya ya. Terus setelah kita buat aksi dari fragment profil ke fragment update, kita balik lagi ke fragment profil. Caranya kita klik ini, drag, kemudian arahkan ke nav profile. Kemudian sama halnya kita klik dulu tanda panahnya, kita ganti ID-nya action email updated. Nah, jadi ada dua aksi pada navigasi ini, yaitu ketika kita akan mengubah emailnya, dan yang kedua ketika emailnya sudah berubah. Kemudian untuk menerapkan navigasi ini kita perlu mereboot projectnya. Caranya kita ke build, lalu reboot project. Nah, setelah di rebuild, kita ke profile fragment ya. Dan kita ke layoutnya. Kita klik fragment profile ini, atau teman-teman bisa langsung ke layout, cari fragment profile. Kemudian kita akan edit sedikit layout untuk edit text-nya. Kita ke edit text untuk yang email. Kita ganti enable false ini menjadi focusable in touch mode false. Kita copy ini, kemudian kita terapkan juga pada yang font. Nah, kemudian kita kembali ke profile fragment. Nah, di sini kita akan tambahkan aksi pada saat kita mengklik edit text yang email ini ya. Jadi ketika
edit text email ini diklik, maka akan pindah ke fragmen upload email fragment ini ya. Jadi kita akan tambahkan di sini. Kita panggil ID-nya @email, pastikan yang fragment profile, kemudian set on click listener. Kemudian kita akan buat variabel untuk menampung action-nya. Action update email. Kemudian panggil profile fragment direction-nya yang sudah ada pada navigasi. Kemudian kita panggil action update email. Setelah itu kita panggil navigation. Kemudian find nav controller. Kita masukkan di sini it. It itu yaitu view-nya ya. Kemudian navigate. Nah, kita akan menavigasi sesuai dengan aksi yang telah kita buat. Action update email. Nah, maka ketika email ini diklik, akan pindah ke update email fragment. Kemudian kita ke update email fragment ini. Pertama, kita deklarasikan Firebase out-nya. Kemudian kita override fungsi onViewCreate ya. Karena untuk mengolah layoutnya kita harus mengoverride onViewCreate ini. Kemudian kita inisialisasikan out-nya sama dengan Firebase out.getInstance. Kemudian kita buat current user. Kita buat variabel user sama dengan out.current user. Nah, ketika update email fragment ini ditampilkan, kita akan mengatur layout yang sudah saya bicarakan tadi. Jadi ketika pertama kali dibuka, maka yang akan ditampilkan adalah layout untuk password. Jadi kita panggil layout password .visibility view.visible. Kemudian untuk layout emailnya kita hilangkan. Layout email visibility view gone. Nah, setelah itu kita akan tambahkan aksi pada button ini ya, button untuk konfirmasi passwordnya, button yang ini. Jadi kita panggil button out, button out.set on click listener. Kemudian kita akan tampung passwordnya. Kita panggil @password, pastikan yang fragment update email ini. Kemudian kita ambil teksnya, toString, dan trim. Setelah itu kita berikan validasi. Jika passwordnya kosong, maka akan menampilkan pesan error pada edit teksnya. Password error, kemudian password harus diisi. Kita berikan request focus. Kemudian return ya untuk memberhentikan fungsi ini. Dan kita akan memerlukan kredensial di sini. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan, kita cek dulu current usernya. Let, jadi jika tidak sama dengan 0, maka kita buat user kredensialnya. Email out provider .get credential.
Nah, di sini yang akan menjadi parameternya adalah email dari akun kita ya. Karena kita sudah login, otomatis kita sudah punya email. Jadi kita panggil it email. Nah, it ini adalah Firebase usernya ya. Kemudian kita tambahkan null asserted, karena emailnya sudah pasti ada ya, karena kita dalam posisi login. Kemudian parameter yang keduanya adalah password. Password yang sudah kita inputkan. Kemudian kita cek apakah email dan passwordnya benar. Caranya kita panggil current usernya it.reauthenticate, masukkan user kredensial yang sudah kita buat. Kemudian tambahkan onComplete listener. Lalu di dalamnya kita cek jika tasknya successful, it is successful, maka layoutnya akan kita ubah. Kita copy dulu ini. Jadi layout passwordnya akan menghilang dan layout emailnya akan muncul. Setelah itu kita tambahkan kondisi kedua, else if. Nah, kondisi keduanya adalah jika loginnya gagal atau salah password ya. It exception is Firebase out invalid credential exception. Kita berikan pesan error pada edit text passwordnya. Password salah. Kemudian berikan request focus. Dan untuk kondisi yang terakhir adalah jika error dari mungkin nggak ada koneksi atau yang lainnya, kita tampilkan toast. Make text, kita panggil activity. Kita akan tampilkan pesan errornya, exception. Kita dolar dulu, it exception, null safety, kemudian message. Dan jangan lupa length-nya. Kemudian jangan lupa juga show. Nah, maka setelah kita cek, baru kita akan handle button update-nya ya. Button update yang ada pada layout email. Jadi ketika emailnya sudah diisi atau sudah benar, maka kita akan handle button update ini. Button update, set on click listener. Nah, di dalamnya kita tampung emailnya. @email.text.toString.trim. Kemudian kita berikan validasi. Di sini validasinya saya akan copy aja dari login activity. Nah, saya akan copy ini validasinya dari yang dua ini. Kemudian kembali ke update email fragment, kita paste di sini. Lalu kita cek importnya, takut ada yang salah. Nah, ini yang activity login kita hapus. Setelah kita memberikan validasi, baru kita akan update emailnya. Tapi sebelum kita update, kita cek dulu current usernya, user.let. Jika tidak null, maka kita panggil lagi usernya, .update email. Kita masukkan email yang sudah kita isi, add on complete listener. Kemudian jika tasknya berhasil, it is successful, maka kita akan arahkan lagi ke profile fragment. Jadi kita buat action lagi, action email updated sama dengan update email fragment direction, kemudian panggil aksinya. Kemudian navigation .findNavController.
Nah, karena it di sini ada banyak ya, ada it ini, ada it ini, dan ada it ini. Dan untuk VNAV controller ini kita memerlukan view dari buttonnya, maka kita akan ubah it di sini menjadi view. Kita tulis view, kemudian tanda panah ya, strip, tanda lebih dari. Kemudian kita kembali ke sini, kita masukkan view-nya. Kemudian navigation, navigate, masukkan action yang sudah kita buat. Kemudian untuk kondisi yang lainnya, kita akan tampilkan toast seperti biasa. Kita copy aja biar cepat dari sini. Kemudian paste. Kemudian kita akan coba jalankan. Kita ke profile fragment. Nah, kemudian kita akan tekan email ini. Nah, maka akan diminta memasukkan password. Kita cek dulu dengan password yang salah. Kita masukkan 123, kemudian klik. Nah, maka akan memberi notifikasi bahwa password salah. Kita akan masukkan yang benarnya, 123456778. Nah, kemudian kita masukkan email barunya. Sini saya punya email cilau04@gmail.com. Kemudian klik update. Nah, maka emailnya sudah terupdate ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial mengupdate email atau mengubah email. Kita berjumpa di video selanjutnya.